sebagai pemuda jangan buta politik. Oke. Buta politik lebih parah dari buta aksara. Sedap. Karena apa? Karena kalau buta aksara pada diri kita sendiri. Tapi kalau buta politik ini bisa 5 tahun 10 tahun yang akan datang kita menanggungnya. Selamat datang di Peta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Sedap. Akhirnya kita mau berlabuh kemana lagi, Gi? Hari ini kita masih tetap seputar politik. Wah, asik. Demen banget sama politik hari-hari ini ya. Karena yang hadir pada hari ini senior gua. Oh, gokil. Senior di fakultas maksudnya. Oke, teknik berarti. Nah ini bisa Anak menjustifikasi gua bahwa anak teknik juga berpolitik gitu. Sadis. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu Mas Mukhridon. Mas Mukhridon. Selamat siang. Selamat datang di Peta Project. Kita tos dulu Mas biar enggak Oke. kita. Asik. Sehat Mas G? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener Mas ya, tapi Mas ya dari fakultas teknik Mas ya? Betul. Jurusan mesin. Lebih tepatnya Mesin kan? Oh, saya pikir teknik politik. Tidak, hari ini menjadi mesin politik. Masih sedap. Teknik itu kan akhirnya ST. Iya kan? Betul. ST itu sarjana tukang politik. Iya. Tukang olah-olah. Iya. Atau sarjana teknik apa saja pokoknya. Iya. Teknik siap, boleh. Hari ini kita mau bahas seputar Nasdem, Mas. Jadi Iya. kita mau tahu nih peran Partai Nasdem terhadap permintaan seluruh masyarakat Ponorogo begitu. Nah, mungkin kita mulai ya anak-anak muda khususnya Mas, mungkin pengen Iya, tahu iya. Nasdem tuh partai yang seperti apa sih? Yes. Begitu, mungkin. Ya, terima kasih. Iya. Begini, Nasdem ini kan terkenal dengan tagline restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia. Betul. Jadi memang terkenal dengan gerakan perubahan yang tentunya ya ini yang benar rumah aktivis ini ya Nasdem ini. Karena biasanya kalau kita sebagai aktivis itu teman-teman ini anti kemapanan. Iya. Anti kemapanan. Jadi artinya apa? Artinya karena kondisi situasi ini terus bergerak, ya kita harus menyesuaikan. Nah, Nasdem dalam hal ini melihat berdirinya Nasdem ini karena melihat ketika pasca reformasi ini ada hal-hal yang menurut para pendiri Nasdem ini agak kebablasan. Makanya ini perubahan itu ya harus mengembalikan kepada landasan atau dasar kita ya Pancasila. Ya, jangan sampai kemudian kebebasan ini terlalu kebablasan, akhirnya demokrasi yang demokrasi liberal. Padahal di Indonesia ini demokrasinya demokrasi Pancasila. Nah, kemudian untuk teman-teman muda kita ini sebenarnya banyak organisasi-organisasi yang kepemudaan. Kalau di Nasdem ada Liga Mahasiswa namanya. Ada Liga Mahasiswa. Ada Liga Mahasiswa. Ya alhamdulillah beberapa kegiatan kita gabungkan dengan Garda Pemuda. Kita punya Garda Pemuda yang di sini 3 bulan yang lalu kita ada pelatihan pasukan rescue di Garda Pemuda. Jadi bagaimana tanggap bencana teman-teman pemuda di Ponorogo itu kemarin kita kirim sekitar 15 orang. Alhamdulillah 15 itu lolos. Meskipun tertatih-tatih karena memang semi militer di kegiatan-kegiatannya. Kegiatan di Lamongan kita sempat ke sana 2 kali kalau nggak salah kemarin. Ya alhamdulillah. Ya ini sebagai pionir supaya teman-teman pemuda yang tergabung di Nasdem ini punya punya keterpanggilan ketika ada bencana di daerah masing-masing. Iya.
Berarti begini Mas, dengan Liga Pemuda itu tadi ke di Nasdem begitu Mas ya. Ya. Dan seperti kita ketahui bersama teman-teman bahwa Mas Mukri juga waktu mahasiswa juga aktif di PMII, Ya. di KNPI KNPI. juga beliau ini, terus Ya. di anggota dewan juga ya Mas ya. Nah, Alhamdulillah. apakah perjalanan proses itu yang kemudian menjadikan kayaknya Nasdem ini pilihan yang tepat ini untuk saya Ya. begitu. Apa begitu Mas? Ini saya cerita sejarah pribadi. Oke, boleh boleh. Mas. Iya. Boleh ya? Boleh, sangat boleh, Mas. Mas. Iya. Iya. Jadi kebetulan saya ini kuliah agak terlambat. Jadi pasca tamat sekolah, SMA. saya merantau dulu 2 tahun di Jakarta. Kebetulan pas pada waktu turunnya Pak Harto. Mei 98 saya di sana. Pelaku Mas. Ya, tingkatnya masih ikut-ikutan, masih ikut-ikutan. Cuma sempat lempar batu sedikit ya. Sedikit aja. Ya, pasca itu akhir tahun saya pulang. Oke. Tepatnya akhir 98 saya Iya, pulang. iya, iya, iya. Kemudian saya daftar kuliah di tahun 99 di Unmu. Oke. Hiroh perjuangan itu kayaknya kok membekas. Oke. Membekas. Akhirnya saya merapat ke PMII. Ya, alhamdulillah pada waktu itu memang belum ada PMII di Unmu. Iya, Di, iya, iya. di Unmu belum ada. Berarti Ya, Mas Mukri termasuk pelopor juga di Unmu Mas ya? ya, kita kebetulan bersama teman-teman yang tidak sengaja ikut mapaba di Stein. Oh, oke. Ada 7 orang, kita koordinasi, akhirnya bisa mendirikan komisariat. Bisa mendirikan komisariat. Oke, Nah, oke. setelah mendirikan komisariat, aktiflah di cabang. Iya, iya, iya. Dan tidak sengaja juga, wong saya ini tidak mau mencalonkan. Iya, iya, iya. Pasca jadi ketua komisariat Unmu, turun, saya langsung jadi ketua cabang. Ketua cabang PMII. Dan ini ya sesuatu yang tidak saya inginkan sebenarnya. Bagi saya kecelakaan sejarah bagi saya. Karena saya masih merasa belum mampu. Oke. Masih merasa belum mampu. Pasca ya alhamdulillah di cabang ini saya bisa mendirikan PMII Pacitan. Ya, PMII Pacitan itu mapaba pertama yang menggelar saya. Anggotanya sekitar 60 orang, 60 mahasiswa. Dan cabang persiapan kita dampingi, alhamdulillah sekarang masih aktif. Gitu. Pasca itu 2024 saya sudah nganggur, sudah tidak menjadi aktivis kan, karena sudah lulus dan maka saya bergabung dalam salah satu partai, partai sebelah lah. Iya. Aktif di partai karena memang pada waktu itu saya merasa bahwa inilah partai yang paling demokratis. Kalau partai yang lain ini anaknya siapa? Iya. Itu masih ada masih skornya kan. Karena nomor urut. Iya. Di partai ini nggak pandang bulu. Anaknya siapa? Iya, sangat demokratis ya Mas. Sama demokratis. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Cuman setelah 2009 karena tidak nomor urut, ya ada nomor urut cuman suara terbanyak, maka semua buyar. Saya hilang dari politik selama 10 tahun. Jadi 2009 sampai 2019 saya baru gabung lagi. 2018 lah tepatnya. Saya baru gabung lagi dan mencalonkan di Nasdem. Langsung jadi anggota dewan Mas. Ya alhamdulillah terpilih. Alhamdulillah terpilih. Cuma kalau gua udah nggak heran lagi kenapa beliau terpilih, karena ngelihat historisnya Rekam dari jejak itu tadi rekam ya. jejaknya Iya, dari iya, sejak iya, mahasiswa iya. pelaku demonstrasi 98. Iya. Bisa dibilang beliau ini yang nurunin Soeharto. Tapi kadernya ikut-ikutan. Iya. Anda sahabat-sahabat di Unmu udah sowan belum sama beliau? Nah, itu tuh. Kan? Sahabat di Unmu. Luar biasa. Lah, kemudian 2019 saya melihat Iya. ya ini Partai Nasdem ini partainya para ini penggiat pergerakan. Iya. Aktivis, teman-teman aktivis. Saya melihat ada hiroh di itu di partai ini. Makanya
saya gabung. Iya, iya, iya. Dan alhamdulillah 2019 ikut kontestasi, terpilih sebagai anggota dewan. Anggota dewan. Dan selama bergabung itu Mas, bagaimana ternyata proses kaderisasi di Nasdem itu Mas? Begini, ya seperti yang saya sampaikan, di Nasdem ini memang punya kampus sendiri, punya kampus sendiri yang setiap 3 bulan sekali atau bahkan setengah tahun sekali itu pasti ada pelatihan. Pasti ada pelatihan. Apalagi seperti kita ini baru terpilih, digodok dulu di situ selama hampir 1 minggu di situ. Di kampus di Jakarta tepatnya, kampus itu. Kampusnya megah. Kampusnya megah, kemudian tempat penginapannya juga banyak, menampung 1.000 orang. Menampung 1.000 orang. Dan ini bentuk keseriusan Nasdem dalam rangka mendidik kader-kadernya. Dan itu dilakukan rutin ya Mas, rutin dalam rutin. 3 bulan atau setengah tahun sekali begitu. Dan wajib untuk seluruh kader. Biasanya untuk DPD itu paling ya dihimbau untuk mengirim 3-5 lah Delegasi. Dan berbagai macam sektor, artinya bisa kader dalam sektor pertanian, kemudian ada lagi kader aktivis hutan dan sebagainya, aktivis lingkungan ya, dan sebagainya. Nah, berarti kan bisa kita ambil kesimpulan. Jadi kader-kader Nasdem yang memang sudah berada di elektoral begitu, ini bukan kader karbitan begitu ya? Bukan. Sudah jelas begitu. Cakep juga. Susah nggak sih Mas anak muda untuk masuk ke Nasdem itu? Oh, enggak. Ada syarat wajib yang mungkin memberatkan begitu, harus anaknya siapa gitu. Atau siapapun. Enggak boleh fobia sama warna biru gitu. Enggak, kalau di Nasdem siapapun sama. Makanya di Nasdem ini kan panggilannya Kak. Kita tidak membedakan satu sama lain. Ini anaknya konglomerat. Enggak. Semua Kak. Iya, asik. Jadi nggak ada bedanya. Iya. Berarti kalau mau daftar langsung ke posko begitu Mas ya? Iya. Buat teman-teman ke posko. Ke posko lah. Dan itu terbuka ya posko ya, Pak? Terbuka 24 jam sekarang. Sekarang. Oke. Nobar seru tuh di situ. Kita nobar terus. Kemarin kita nobar juga. Nobar timnas kemarin ya, seru banget. Gila. Cuma kalau dari Mas Mukrid sendiri di Nasdem itu sebagai apa? Mohon maaf. Saya kebetulan sekretaris DPD. Jadi kebetulan hari ini ketuanya DPD Pak Ipong. Saya sekretarisnya. Iya. Luar biasa ya. Iya, sekretaris. Kalau daftar nanti anak-anak muda nih langsung ke sekretaris. Berarti memang anak muda itu di Nasdem itu memang sangat diperhatikan juga ya dengan berbagai program tadi. Betul. Ini salah satu pengurus DPP yang aktif lewat politik jalanan. Ini politik jalanan. Iya, politik jalanan. Siapapun bisa tanya di situ. Sedap. Itu namanya Kak Latifah. Coba dilihat politik jalanan Kak Latifah. Siap. Itu menarik itu. Sangat menarik. Jadi obrolannya menarik, khusus teman-teman pemuda, mahasiswa. Nanti di-searching ya teman-teman ya. Kak Latifah. Iya. Jangan lupa politik jalanan. Politik jalanan. Asik. Gokil, keren juga itu. Terminologinya bagus juga itu. Iya, serius. Politik jalanan. Tapi memasuki ini, Mas, saya penasaran juga nih. Saat ini kan memasuki musim-musim pilkada nih. Iya. Wah, asik nih kan. Iya. Bisa di-spill enggak strategi politiknya Nasdem seperti apa nih dalam rangka menuju ke pilkada saat ini gitu. Ponorogo ya. Jadi begini, kita itu sebenarnya kan di awal-awal proses pilkada ini bingung. Bingungnya apa?
ini Pak Ipong ini nyalon apa enggak. Padahal semua masyarakat yang kita komunikasi itu rindu dengan program-program beliau. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba komunikasi lah dengan Pak Ipong. Supaya apa? Supaya ya aspirasi masyarakat ini minimal menjadi pikiran beliau dulu lah. Belum waktu untuk menentukan sikap, tapi minimal masuk di pikiran beliau dulu. Karena apa? Karena ya masyarakat langsung ke Pak Ipong. Ya waktu itu beliau konsentrasi di Surabaya, jadi jarang-jarang. Tapi saya yakin meskipun begitu ya kontak-kontak beliau banyak ya yang hubungin. Terutama yang paling dirindukan itu program umroh ini luar biasa menurut saya. Saya pernah dengar. Saya beberapa kali ketemu kiai, marbot musola dan sebagainya yang pernah diumrohkan lewat program itu. Ketika bercerita umroh masih nangis. Artinya apa? Dia ternyuh. Dia itu tidak pernah membayangkan bagaimana sampai ke sana, sampai umroh. Tapi tiba-tiba ada panggilan umroh. Ini yang ya menurut beliau itu susah untuk dihilangkan. Jadi ketika cerita masih nangis beliau itu. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara dengan teman-teman kepala desa dan sebagainya, ini kan banyak desa yang belum dapat mobil siaga. Programnya Pak Ipong yang memang tidak dilanjutkan. Mobil siaga ini masih separuh mungkin dari desa di Ponorogo ini, padahal secara fungsi luar biasa sangat untuk membantu ketika ada orang sakit. Gitu. Nah, kemudian ada beberapa lagi yang khawatir, tapi sebenarnya ini dipakai dijalankan oleh Pak Giri. Ini teman-teman ACS. Ya, teman-teman ACS ini khawatir kalau program ini nanti dihapus, dan memang hampir dihapus kemarin. Tapi alhamdulillah kita koordinasi dengan Polres, karena ini ACS itu angkutan sekolah. Jemput sekolah. Antar jemput sekolah. Angkutan cerdas sekolah. Ya. Itu kita koordinasi dengan kepolisian supaya apa? Supaya ini dipertahankan. Karena ini sangat mengurangi kecelakaan. Teman-teman SMP yang seharusnya tidak pakai motor, ya pakailah ini ACS ini sebagai angkutan sekolahnya. Kemudian banyaklah teman-teman yang masih sekolah SD kayak gitu. Ini ya juga meringankan orang tua juga. Meringankan orang tua. Nah, karena itu kita koordinasi dengan Polres supaya Polres juga ikut berkomunikasi lah. Selain itu kita tetap di pembahasan anggaran ya kita sampaikan bahwa program ini sangat penting dan jelas terbukti teman-teman sekolah ini sangat terbantu dengan adanya ACS tadi. Oke. Nah jujur ini gue baru dengar ini penjelasan ini gini dari tadi tuh. Jadi ini kan jadi kayak di balik layar begitu ya. Karena begini Mas, di media itu kan yang kita lihat kan apalagi khususnya anak muda yang apolitis ya Mas ya. Beritanya kan Pak Ipong maju karena diharapkan masyarakat begitu. Ini gimmick pasti ini. Cuman mainan media aja gitu. Dan kita baru tahu kalau ternyata memang ada satu program yang itu memang harus begitu ya dilanjutkan, harus dan itu asas kebermanfaatannya itu penting. Dan masih banyak Mas. Kayak insentif untuk guru-guru madrasah diniyah, pendidikan tuh itu ya meskipun sedikit tapi ada penghargaan bagi mereka karena mereka ini ya palang pintu penjaga moral kita gitu, anak-anak kita kan. Itu. Tapi memang lebih baik membangun SDM tenaga pendidiknya daripada gedung pendidikannya ya Mas ya, atau bagaimana?
Saya pikir harus imbang. Imbang juga. Oke. Harus imbang. Oke. Kalau pendidikannya pendidiknya diperhatikan tapi sekolahnya roboh ya sama aja. Ya. Ya. Memang harus seimbang lah. Harus seimbang dong itu. Soalnya kan yang kita ketahui kan memang hari ini gedung pendidikan dibangun, Mas. Meskipun waktu sebelumnya juga tenaga pendidik SDM, sangat diperhatikan gitu kan. Iya. Yang jelas kita mendapat konfirmasi bahwa memang kehadiran Pak Ipong atau niat Pak Ipong memang maju itu memang untuk kepentingan rakyat. Iya, Mas, ya? dan dukungan masyarakat juga. Dukungan masyarakat. Dengan program-program yang Pak Ipong gaungkan di periode sebelumnya. Iya. Yang ternyata juga sangat dirindukan oleh masyarakat. Ya. Apakah itu pesan yang tersirat dari tagline-nya beliau yang dandani itu, Mas? Ya, salah satunya itu. Karena apa? Karena apa ada yang rusak, Mas? Ada yang kalau saya kebetulan saya juga ikut proses pembahasan anggaran ya. Oke. Ada skala prioritas yang terlewati. Kalau kita di rumah tangga ini kan sandang, pangan, papan. Ya kalau di pemerintahan kan ya satu kesehatan, pendidikan, sama infrastruktur. Masuk ketiga. Itu baru ke yang lain gitu. Baru yang lain itu penting diperhatikan karena karena bagaimanapun kesehatan ini ya bagaimana orang bisa bekerja ini sangat bisa melumpuhkan ekonomi, sendi-sendi ekonomi kalau ini tidak diperhatikan. Kemudian pendidikan ini kalau dalam teori kemiskinan salah satu yang bisa memotong mata rantai kemiskinan itu ya pendidikan. Rata-rata teman-teman yang kurang mampu ini lemah di pendidikan rata-rata. Nah, dalam rangka proses memotong itu ya harus kita dorong supaya anak-anak mereka ini berpendidikan, sehingga mampu mengakses ya pekerjaan yang lebih layak. Ini kebetulan saya ini agak lama di pemberdayaan, jadi ya sedikit-sedikit tahu lah. Memahami betul hal itu ya, Mas. Ya. Itu kemudian infrastruktur. Roda ekonomi itu juga tergantung pada infrastruktur. Ketika infrastruktur ini tidak banyak yang rusak, maka ya bisa lemah. Baru kita berpikir bagaimana membuat terobosan-terobosan untuk meningkatkan PAD. Setelah 3 itu selesai gitu loh. Kalau 3 itu masih nanggung semua, apalagi terbengkalai ya susah kita. Jadi ada manajemen yang menurut saya ya kurang pas. Pembangunan yang dilakukan hari ini, ya katakanlah monumen, kemudian air mancur menari, ya ini ansih kebutuhan masyarakat bukan sih? Nah, pertanyaan kan gitu. Iya. Primer. Dan lebih detail lagi, pembangunan yang sekian banyak miliar itu, ya itu berkontribusi terhadap PAD apa tidak? Apakah sudah dipikir bagaimana pemeliharaannya, bagaimana operasionalnya? Terus kira-kira kalau untuk pengunjung kan kira-kira pengunjungnya itu berapa, bisa membackup kebutuhan pemeliharaan dan operasional apa tidak? Nah ini penting. Seharusnya dikaji dulu sebelum membangun. Tapi saya nggak tahu. Mungkin sudah dikaji mungkin. Tapi kayaknya kok berat itu. Kayaknya kok berat. Penting bangun aja dulu. Gitu. Berarti secara tidak langsung begitu Nasdem menganggap ini di pemerintahan saat ini mungkin lebih mengedepankan pendapatan anggaran daerah itu tadi ya, Pak. Selain ketiga pokok tadi itu.
Enggak juga ya. Enggak juga. Jadi ada potensi-potensi pendapatan daerah yang sebenarnya bisa kita push, bisa kita naikkan, tanpa membebani masyarakat. Jangan kemudian kita punya beban, akhirnya pajak ditinggikan. Nah, ini kan akhirnya kan hasil pajak juga dibagi-bagi juga, Pak. Iya makanya. Makanya apalagi sudah jelas penjaga pemotong pajak itu ya ini kan. Semua udah tahu lah. Bagi kue mereka. Cuma kita aja nih Pak yang belum ada kue nih. Tapi tadi itu Mas, dari 3 pokok yang memang itu tadi menjadi kebutuhan pokok masyarakat begitu. Nah, mungkin sejauh ini Mas Mukid yang sudah di Nasdem dan saya yakin pasti selalu berdampingan dengan Pak Ipong gitu. Seberapa kreatif nanti beliau untuk mengolah itu begitu sehingga menjadi sebuah kebijakan yang itu dampaknya ke masyarakat begitu Mas. Seberapa yakin itu Mas? Ya. Saya tahu betul karakter beliau. Saya tahu betul karakter. Karena saya kenal beliau itu mulai 2003. Jadi waktu saya aktivis, saya ada kongres di Tenggarong. Itu ada anak buah Pak Ipong yang nyari ketua Ponorogo siapa gitu. Nah, akhirnya ketemulah dengan saya. Kita ngobrol-ngobrol, sempat ke rumah beliau. Lah ternyata setelah kenalan tetangga sendiri kan gitu. Sama-sama Kelurahan Patian Wetan. Ternyata saya akrab dengan orang tua beliau, akrab dengan bahkan orang tua beliau itu juga sohibnya orang tua saya gitu. Waktu di P3. Gitu. Dan kebetulan saya dampingi proses beliau mencalonkan, proses beliau menjabat. Saya yakin lah keterpanggilan beliau untuk masyarakat kecil terutama ini sangat luar biasa menurut saya. Iya. Dan pasti itu menjadi skala prioritas begitu Mas nanti ya. Untuk 3 pokok tadi itu yang dampaknya. Karena kan seperti yang tadi Mas Mukid sampaikan begitu bahwa kehadiran Pak Ipong atau majunya Pak Ipong ini karena untuk dari masyarakat begitu. Betul. Ya kan nggak mungkin kalau udah jadi terus ditinggalkan kan nggak mungkin. Iya. Cuman masalahnya Mas, rekomnya Gerindra ini kok bisa ke Pak Giri ini gimana? Gimana ceritanya tuh Mas? Itu sebenarnya urusan pusat itu. Kita nggak nyampe sebenarnya. Cuman ya begitulah politik. Begitulah politik. Artinya ya dalam politik itu apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Karena jujur banyak farming yang mendiskreditkan beliau lah. Berita-berita hoax yang menurut saya ini sengaja dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan yang di pusat tadi. Tapi ya kita oke lah, nggak masalah. Yang penting kita bisa jalan terus. Dan saya pikir jauh lebih kuat rekom biologis sih kayaknya Pak. Tapi kalau menurut gua rekom rakyat itu dari segala-galanya itu. Tetap dengan harapan rakyat itu. Diusungnya beliau dari suara masyarakat Ponorogo ini tentu menjadi sebuah kekuatan dong. Gitu. Pak Ipong jangan lupa sama masyarakat nanti. Sampaikan salam kami Pak. Sama-sama kita menjaga. Check and balance ya Pak. Saya bisa berbisik langsung, tapi teman-teman yang ada di medsos ini ya bisa langsung komen di. Yang penting jangan ditunggangi dan jangan ditambah dengan berita-berita hoax. Memang harus punya buzzer Pak ini Nasdem ini. Pak. Kita ini berpolitik tulus lah, enggak. Karena kita sudah jadi target operasi buzzer Tapi gini, saya ingat cerita di waktu kita masih ikut pelatihan. Ada cerita yang menurut saya hari ini kalau dulu saya ini kayaknya nggak mungkin lah ini terjadi, tapi ketika
dunia maya ini semakin, medsos ini semakin luar biasa. Karena tidak bisa ketemu langsung sehingga menjadi kenyataan. Ceritanya begini. Di beberapa pelatihan itu saya pernah dikasih cerita gini, ada seorang pemuda yang kuper, tidak tahu sama sekali, tidak pernah bergaul dengan siapapun. Itu memelihara kambing. Setelah besar, dia pengen menjual kambing itu di pasar hewan, pasar hewan. Tapi apa yang terjadi? Semua bakul di situ, dia ngomong ini bukan kambing ini, cemple ini. Kecil. Kambing itu besar ini, apa ini cemple ini? Ketemu 1 orang, 2 orang, semua sampai 5 orang semua bilang bahwa itu cemple. Maka dikasih harga cemple. Dan menurut dia ya cemple akhirnya gitu. Ya itulah berita-berita hoax yang sengaja selalu digaungkan. Ya, jadi untuk pemuda-pemuda ini jangan sampai menjadi pemuda yang kuper. Pemuda ketika kuper. ada berita hoax ya di cross check dulu lah sumbernya dari mana, kemudian berita ini benar apa tidak. Ini harus diteliti dulu. Jangan sampai terjadi kayak pemuda kuper tadi kan. Tidak tanya kemana-mana tapi ya ya udah cemple ini. Dihargai cemple aja gitu. Jangan jadi pemuda cemple. Atau poinnya tuh. Jangan jadi Tapi pemuda menarik cemple. Mas, perihal pemuda tadi Mas. Hari ini kan Pak Ipong dengan Mas Goro. Ya, Nah, betul. apakah dengan hadirnya Mas Goro dengan Pak Ipong ini adalah salah satu upaya Pak Ipong dan Nasdem untuk kemudian melibatkan anak muda, Peran anak muda itu. memfasilitasi anak muda melalui Mas Goro? Apakah seperti itu, Mas? Atau Betul. Jadi memang saat ini menjadi tren bahwa seorang generasi senior, saya nggak bilang tua loh ya. Senior. Senior. Itu menggandeng generasi Z atau anak muda. Ini diakibatkan karena Pilpres kemarin mungkin. Dan hari ini terjadi di Ponorogo juga seperti itu. Berbagai daerah. Di Nganjuk juga seperti itu. Pak Marhen itu menggandeng Mas Handi. Handi itu baru 26 tahun kalau nggak salah. 26 tahun. Tapi luar biasa juga, Mas Handi sama Mas Luhur itu sama mendapatkan suara 34.000. Wow. Mas Handi tapi di kabupaten. Yang lebih luar biasa itu di kabupaten. Kalau Mas Luhur sedapil, tapi 30.000 itu di dapil di Kabupaten Ponorogo. Artinya suara Mas Luhur ini juga suara yang luar biasa dapat seperti itu. Dan ini jadi nilai plus juga dari kompetitor lain begitu ya Pak? Ya, karena bagaimanapun generasi Z ini kan punya irama sendiri lah. Kita berharap Mas Luhur ini bisa mampu mengimbangi irama teman-teman. Apalagi ya generasi Z ini hari ini lagi luar biasa di Ponorogo, bahkan di Indonesia ke depan ini 2045 itu bonus demografinya 60% lebih. Penentu juga suara anak muda ini ya. Kita 53% ini anak muda Ponorogo ini Mas. Menyongsong Walaupun yang 40%-nya masih jomblo ya. Jadi mereka masih memikirkan diri sendiri, Pak. 40% jomblo. Iya. Yang 10% cemple tadi. Jangan mau jadi yang 10%. Jangan. Biasa. Kembali Mas, Pilkada tahun ini kan menarik menurut kita Mas. Yes. Ada yang mengatakan, bahkan Pak Ipong sendiri di media sosial mengatakan ini kayak El Clasico begitu. Kayak El Clasico, rematch begitu. Dan masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Demikian pun sebaliknya begitu kan. Nah, ini nanti melihat rematch yang seperti ini nih Mas, kita punya PR bersama ini Mas Ponorogo yang itu terlepas daripada siapapun nanti bupatinya begitu. Sampah mungkin Mas. Iya. Nah,
sampah ini kan menjadi PR bersama entah siapapun pemimpinnya termasuk kita masyarakat dan anak muda begitu. Iya. Nah dari Pak Ipong sendiri mungkin ada satu hal yang ini menjadi satu hal yang baik yang harapannya nanti bakal menjadi Ponorogo maju begitu. Nah ada nggak itu Mas? Ya, Terkait sampah. sempat diskusi dengan saya terkait dengan penanggulangan sampah. Jadi mau tidak mau dalam jangka waktu dekat ini kita harus ada TPA selain di Merican. Oke. Out of the box. Karena overload banget. Karena ya. overload Iya, banget. Iya. Dengan alat apapun, kalau terus penambahannya seperti itu tanpa ada TPA yang baru lain, Iya. saya pikir susah. Sulit. Susah. Iya. Sulit karena kita mau ubah sampah itu jadi apa, tapi terus tambah Ditambah lagi, Iya. tumpah. apalagi ini sebentar lagi hujan ini ya. Ah, Ini luar biasa masuk. dampaknya Iya, terhadap iya, masyarakat. iya. Nah untuk mengurangi itu ya salah satunya itu harus dalam jangka dekat. Iya. Tapi jangka panjangnya kita harus bisa mengurai sampah ini menjadi pengelolaan dikelola menjadi menjadi hal yang bermanfaat bagi kita. Iya. Ada beberapa yang mengelola menjadi gas dan sebagainya. Iya. Outputnya gas. Oke. Ada. Ya kita kita lihat bagaimana yang sudah sukses. Iya. Maka ya itu kita bisa wajib berguru ke mereka. Oke. Tapi dalam jangka dekat ini penting untuk Penting. adanya TPA baru. Betul. Iya. Dan itu sudah masuk jadi pembahasan internal di Pak Ipong dan tim ya untuk concern terhadap sampah itu ya Pak. Oh iya. Oke. Iya. Karena ya kasihan Betul. mereka itu. Ini Betul, Pak. sebentar lagi hujan ini pasti nanti Pasti. air Ngalir sampai limbah. air tawar mereka bisa saja Iya, tercemar. Iya, tercemar. Betul. Hari ini yang terjadi masih sawah. Iya kan? Iya. Iya. Sawah dampaknya banyak tanaman yang mati dan lain sebagainya karena amoniak di situ. Tapi sebentar lagi kalau sudah air tawar ini mereka mau konsumsi air mana? Iya. Ini kan harus padahal sebegitu banyak penduduk. Ini harus kerja cepat, kerja tepat ini. Iya. Siap. Menarik itu terkait lingkungan tadi. Nah, ada satu lagi nih Mas, yang mungkin itu kita terlepas dari Pak Giri dan Pak Ipong begitu Mas ya. Iya. Budaya Mas. Ya seperti kita tahu Pak Ipong juga sebelumnya concern di budaya, Ya, reok betul. khususnya begitu Iya. kan. Nah, ketika nanti Pak Ipong jadi nih, apakah Pak Ipong akan meneruskan program budaya itu ya, program Monumen Reok, bukan Monumen Reok, bukan yang tanggal 11-an itu Mas, yang tanggal 11-an itu. Ya. Nah, ini itu kan yang historis yang mungkin belum tersebar di masyarakat, di khalayak. Jadi proses pementasan reok tiap tanggal 13. Oh, tanggal 13 ya. Tanggal Mohon maaf, 13. siap. Tanggal 13. Itu memang dalam rangka melihat mana desa-desa yang belum punya reok. Oke. Mengidentifikasi mana desa-desa yang belum punya reok dan belum mampu menggelar reok sendiri. Nah, ini memang proses awal kita untuk mengidentifikasi. Ketika sudah tahu desa A, desa B, desa C, ya kita bantu. Dibantu reok oleh pemerintah daerah. Supaya apa? Supaya tidak ada desa di Ponorogo ini yang tidak punya reok. Kan ya lucu kan? Betul, Kita ini punya budaya tapi desa enggak punya. Betul. Itu. Iya. Yang problem kedua, punya tapi nggak iso gelar, harus kontrak dari desa yang lain. Oke. Nah, itu ya kalau dulu itu pembarong berapa? Paling cuman sedikit ya, tapi ketika ada pagelaran setiap tanggal 13 itu sekarang banyak. Muncul pengganong, muncul yang bisa ngereok, terus muncul yang rawet dan lain sebagainya. Karena mereka latihan akhirnya. Kan anak-anak SD ini marak latihan untuk bujang gandong dan sebagainya. Ini sebagai pondasi dulu untuk menuju
apa ya, untuk menuju kita bawa keluar gitu. Tapi kalau pondasi ini belum ada kita bawa keluar, ini kan turis ke sini mana reok ini. Repot. Tapi saya ada Mas, melihat satu hal yang menarik dari luar gitu. Dari kegiatan setiap tanggal 13 itu ternyata ada pertumbuhan ekonomi di masyarakat yang meningkat dengan adanya pagelaran itu begitu loh. Iya. Nah, itu kan yang kemudian sayang kalau nggak dilanjutkan mungkin ya. Ya, ada ya, kita tidak bisa memungkiri lah ada sedikit-sedikit problem ya yang jelas kita kan harus berbenah terus. Ya, bisa itu tetap kita laksanakan. Tapi problem-problem yang ada selama ini ya kita cari dan kita carikan solusi. Jadi bagaimana pagelaran ini bisa tergelar dan nyaman, menumbuhkan ekonomi masyarakat, gitu. Dan museum juga berdiri gitu. Baru menuju ke sana. Harus ke pondasi dulu, Mas. Jangan dinding sama atap dulu ya. Pondasi dulu buatin. Tapi gini, Mas, saya juga penasaran gitu. Kalau kita melihat dari prinsip manusia yang sudah pasti jelas tempatnya kesalahan begitu ya. Begitupun pemimpin pasti punya dong kesalahan. Betul. Apalagi ditambah rematch ini, menurut saya polarisasi akan bertambah juga nih. Tapi kalau dari Nasdem pribadi begitu ya, internal Nasdem bisa nggak memberikan otokritik begitu? Ya sudah banyak lah kita. Sudah banyak lah kita. Artinya program-program yang kemarin diluncurkan seperti padi 14 ton. Mana? Iya kan? Iya. Setelah kita kritik di dewan katanya dibawa burung peret kan ya. Ini jawaban apa ini kan nggak logis kan. Di sawah itu biasanya hama ya. Tertuang di jawaban gitu. Dibawa burung emprit. Iya, katanya dimakan burung emprit. Kalau burung emprit mungkin itu ini kali jamaahnya Nabi Sulaiman. Burung empritnya tuh. Ya banyak lah kita kritik-kritik di dewan ini, bukan kita oposisi. Tapi kita dalam rangka menjaga stabilisasi itu ya program-program mereka sebenarnya biar benar-benar konsen dan benar-benar dilakukan dengan baik. Termasuk dana RT yang menurut saya secara penggunaan ya kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Contoh ngerayun suruh nanam jahe, bagaimana mereka ini di belakang rumah sudah banyak jahe. Sudah banyak kunir toga kan. Bahkan produksi kunir paling besar di Ngerayun. Ini kan termasuk salah satu penghasil kunir yang terbesar di Ponorogo kan di Ngerayun. Kan ya gimana aja. Kita mau komentar susah ini kan. Burung prit juga nggak suka itu kayaknya. Nggak bisa dijadiin alasan lagi ya. Mungkin burung gereja mungkin ya. Kacau. Oke. Tapi terhadap otokritik terhadap internal Nasdem sendiri pada waktu periode Pak Ipong yang mungkin program yang belum terselesaikan itu ada, Mas ya? Ya. Memang ada. Kita akui. Kita sebenarnya kemarin ada program namanya One Village One Product. One Village One Product. Satu desa satu produk dalam rangka meningkatkan ekonomi. Ini arah menuju ke sananya masih dalam proses tapi terganjal tidak jadi. Pagelaran reok itu dalam rangka ya nanti arahnya ke situ. Menumbuhkan menumbuhkan produk di masing-masing desa supaya bisa dipasarkan di kegiatan-kegiatan seperti itu. Ekonomi mandiri ya. Bahkan kemarin di mana Tambak Bayan itu, yang gedung kesenian. Ini kan rencana juga akan ada kios per desa dalam rangka mewadahi produk-produk di masing-masing desa tadi. Produk unggulan di masing-masing desa. Tapi ya
karena pembangunannya bertahap, kemudian ya kemudian Pak Ipong tidak jadi ya kita nggak bisa. Bahkan saya secara pribadi juga mencoba membuat regulasi di DPRD supaya wisata desa wisata ini benar-benar ditumbuhkan. Begini saya cerita dulu pada waktu pemerintahan Pak Ipong ini banyak muncul wisata-wisata yang berbasis di desa. Gunung Beruk, ya kan? Gunung Beruk, terus ada lagi mana itu? Banyaklah kemarin muncul desa wisata, destinasi wisata. Destinasi. Nah, kemudian kami di Komisi A mencoba untuk membuat regulasi desa wisata. Kerangkanya saya agak meniru dengan Blitar. Ya, jadi Blitar ini kan wisatanya luar biasa. Diakui apa tidak jauh Ponorogo dibanding Blitar. Karena juga potensi alamnya sana luar biasa. Tapi di Blitar ini destinasi wisatanya ini milik pribadi-pribadi. Regulasi itu kita ambil, kita sesuaikan dengan kondisi Ponorogo supaya PAD desanya ini naik, maka kita konsentrasikan destinasi wisata itu yang pemiliknya desa, bukan person-person gitu. Bukan person-person. Yang kebijakannya saya juga berharap seperti Blitar. Di Blitar itu proses perintisannya kemarin. Anak playgroup sampai SMP itu tidak boleh keluar dari Blitar. Di Ponorogo ini banyak tempat untuk mendidik anak-anak. Ada wisata religi. Banyak kan. Kita sambil cerita bahwa dulu sejarahnya begini. Kita padukan dengan wisata desa tadi, yang punyanya desa tadi. Supaya apa? Supaya ekonomi ini berjalan. Di situ dalam regulasi ini kita mencoba hadirkan namanya Dewan Wisata. Ya, Dewan Wisata itu ya dari Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata terutama ya. Pendidikan, kemudian aktivis penggiat masakan atau kuliner, transportasi dan sebagainya. Mereka akan membuat paket-paket wisata. Daerah barat misalkan, itu paket wisatanya apa? Daerah selatan apa? Daerah timur apa? Daerah utara apa? Yang kemudian dibarengi dengan kebijakan itu tadi. Maka meskipun sedikit terpaksa, ekonomi akan tumbuh. Dan kita siapkan khusus untuk destinasi wisata religi ini, kita siapkan pemateri-pemateri di sana supaya ya bercerita di sana lah, supaya anak-anak ini tahu Ponorogo. Betul. Teman-teman ini contoh anak saya ini tahu karena mondok di Jombang makamnya Gus Dur, tapi makamnya Bathara Katong belum tahu. Itu. Jadi ya itulah. Kita ada semangat itu sebenarnya kemarin, tapi ya lagi-lagi sampai hari ini menjadi regulasi yang ompong, kayak macan ompong lah. Ada tapi kayak tiada ada gitu. Gitu. Apa hambatannya, Pak? Apa karena menjelang ini? Ya karena enggak. Tapi kerangka itu sudah ada, sudah kita bikin mulai proses itu waktu akhir jabatan Pak Ipong. Lagi-lagi periodisasi periodisasi juga. Jadi ya itu memang mau tidak mau ya kita ini hanya bekerja sebatas membuat aturan tapi kemudian tidak dijalankan.
Sayang sekali ya. Sayang sekali. Ya. Tapi itu harus diimbangi juga dengan kualitas lokasi wisatanya juga tentunya Ya, Pak. Dengan betul, fasilitas begitu yang memadai gitu. Dengan ini banyaknya pengunjung, asal kebijakan ini nanti benar-benar dilaksanakan. Itu mau tidak mau kan pengunjung pasti ada. Iya. Ketika pengunjung ada, maka desa ini kan punya DD. Punya dana desa. Ya dia berbenah sendiri dengan itulah. Iya. Tapi kalau tidak ada pengunjung, dia berbenah dengan itu, ya mospro kan? Iya. Iya juga sih. Tidak ada cash flow, tidak ada perputaran. Tidak ada perputaran. Oke, siap. Tapi ini, Mas, balik ke September, Oktober, November ini. Ya. Ini kan ya seperti kita ketahui bersama bahwa media sosial itu sulit untuk kita kontrol dan pasti sulit. Ya. Nah, bagaimana Nasdem melihat fenomena media sosial yang penuh dengan hate speech? Yang ini kan pasti nanti akan menjadi pemicu polarisasi begitu terhadap masyarakat begitu. Ya. Apakah ke depan melihat fenomena ini Nasdem akan menyiapkan buzzer begitu? Iya. Atau bagaimana? Menyiapkan secara khusus tidak. Tidak. Mungkin Kita ini natural aja lah, natural. Iya. Artinya apa? Artinya sampai hari ini teman-teman yang di Nasdem dan kebetulan penggiat medsos ya paling memaparkan apa yang selama ini dilakukan Pak Ipong selama beliau menjabat. Iya. Dan tidak ada, saya pikir kita tidak maulah teman-teman ini menjadi black campaign ke calon lain, jangan sampai lah itu terjadi. Kita berpolitik itu kan berpolitik dengan santun, itu aja lah. Kita sekarang ya kita berharap masyarakat ini semakin rasional, semakin cerdas memahami. Betul. Jadi melalui teman-teman kader-kader kita ya kita sampaikan program-programnya Pak Ipong itu ini ada 22 program yang nanti akan kita kawal ini. Kemudian yang penting di masyarakat. Kalau teman-teman pemuda ini kan sebenarnya tahu, tapi ya iseng-iseng aja lah, iseng-iseng aja di medsos. Sebab saya yakin teman-teman pemuda tahu bagaimana meng-cross check data, bagaimana meng-cross check berita dan sebagainya. Saya tahu, saya yakin mereka tahu. Cuman ya ikut rame-rame aja. Kadang ada malasnya juga Pak, ketika dapat link berita begitu langsung teruskan tanpa baca. Iya. Jadi biarlah rematch ini seru gitu ya. Jangan satru. Gitu kan. Jago juga nih. Iya begitu. Nah, itu jadi teman-teman Mas Mukrit nih ya garanternya ya. Nasdem enggak pakai buzzer. Enggak pakai buzzer nih. Ya. A1 nih. Ya. Oke. Ya mungkin itu ya Bob ya. Yes. Terima kasih Mas Mukrit atas Mas sharing-sharingnya, diskusinya hari ini. Banyak banget pelajaran yang kita ambil. Banyak insight baru nih masuk ke kita. Jadi bahwa memang ya itu tadi bermedia sosial harus cerdas, bijak. lebih bijak lagi ya kan. Lebih objektif lagi memilih. Mungkin dari Mas Mukrit ada sedikit Mas untuk teman-teman cerdas. Oke. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman pemuda terutama pemuda Ponorogo khususnya, saya pesan sebagai pemuda jangan buta politik. Buta politik lebih parah dari buta aksara. Sedap. Karena apa? Karena kalau buta aksara pada diri kita sendiri. Tapi kalau buta politik ini bisa 5 tahun 10 tahun yang akan datang kita menanggungnya. Oke. Itu. Ya. Makanya harus cerdas. Yes. Siap. Untuk membuat keputusan dalam politik. Ingat tadi. Cemplek. Jangan jadi pemuda cemplek. Oke. Ini kita langsung aja masuk segmen selanjutnya nih. Mas Mukrit, ini sesi hiburan lah ya. Namanya ada segmen PDKT. Pertanyaan di luar kontrol. Cuma ini ya sesi hiburan aja Mas. Iya. Gua dulu boleh nggak nih? Oke, boleh. Boleh ya. Ada satu pertanyaan nih Mas, PDKT Mas. Satu kata
untuk Mas Segoro Luhur? Cerdas. Cakep. Navigator cerdas Mas Segoro. Harus mampir. Harus mampir ke sini Mas Segoro. Segoro. Mas Segoro. Mampir dong. Ya, ya. Jangan lupa. Salamin ya. Iya. Oke. Udah gua ya. Boleh. Ini Mas. Ini kan sekarang kebijakan yang baru-baru ini dan masih hangat sekali di pemerintah Ponorogo saat ini kan Monumen Reog. Ya, ya. Kalau dari Mas Mukrid ini kebijakan dilanjutkan atau restorasi? Restorasi. Oke, Tegas, tegas. Restorasi. Ada alasan? Ya, kita kan akan melihat dulu. Oke. Kita akan kaji dulu. Iya. Baru kita menentukan. Oke, iya. Jadi tidak bisa kita tanpa analisa, tanpa data-data yang detail, kemudian kita memutuskan. Jadi perubahan itu harus proses. Perlu proses. Kita prosesnya kita identifikasi dulu lah. Bagaimana kira-kira ke depan. Baru kita tentukan kebijakannya. Cakep. Memang beda nih. Beda ya? Beda. Iya. Oke, lanjut Mas. Semisal nih Mas ya. 1000 buzzer versus 1 anak muda. Siapa yang menang Mas? Ayo. Susah ini. Karena saya sudah cerita cemple. Kan repot ini jawabnya. Tergantung satu anak mudanya ini cemple bukan gitu kan. Tinggal satu anak pemuda ini benar-benar mampu menggerakkan apa tidak. Kalau mampu menggerakkan ya satu pemuda. Pemuda. Siapa satu itu, Bob? Mas Segoro kayaknya nih. Kalau Nasdem. Kalau partai lain mungkin lain ya. Oke, gue ya. Boleh. Kalau kita kan melihat nih dari dua pemimpin ini, Pak Ipong dan Pak Giri, pada hari ini kan kedua-duanya suka banget nyanyi, Pak. Iya. Kalau mereka kita duetkan, kira-kira lagu apa yang cocok buat mereka ini? Waduh, asik ini. Pop bisa. Oke. Pujaring sih? Apa ya? Rungkat. Lagu apa nih, Pak? Kalau saya kok ini apa lagunya God Bless. God Bless. Sedap referensinya nih. Oke. Rumah kita. Karena kita harus berpikir rumah kita Ponorogo. Nice. Itu poinnya teman-teman. Oke. Kapan itu diagendakan ya? Yes. God Bless hadir duet beliau. Rumah kita duet. Ponorogo kayaknya Peta Project harus bikin nih. Iya. Gas ya. Gaspol. Gila. Oke. Terima kasih Mas Mukrid atas kehadirannya sama-sama. di Peta Project. Pokoknya banyak banget tadi ya pelajaran kita ambil. Pokoknya terima kasih banyak untuk anak muda khususnya. Ingat tadi 10%. Jangan jadi pemuda cemple. 10% Ingat tadi. banget itu. Iya. Harus dan terakhir mungkin ada kenang-kenangan? Ada, Pak. Jadi sebelum pulang kita ada kenang-kenangan dulu nih dari Peta Project. Siap ini saya. Ada. Proposal bukan? Enggak, rekom. Oke. Rekom dari Peta Project. Oke. Iya. Jadi semua narasumber atau bintang tamu yang berani dan mau tampil hadir ke Peta Project secara langsung kita stempel sebagai navigator cerdas Mas Mukrid. Siap. Sepakat ini saya. Oke. Terima kasih ya pokoknya. Dan sampaikan salam kami ke Pak Ipong dan Mas Segoro itu. Siap. Itu dia. Nanti malam kita rapat kita sampaikan. Siap. Terima kasih Mas Mukrid. Kita tos lagi biar enggak slack. Terima kasih. Bye bye. Thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya.